selamat pagi semuanya. Balik lagi bersama Miss Mega. Untuk minggu ini kita belajar bahasa Indonesia. Simak video yang telah Miss Mega paparkan kepada kalian dengan baik-baik ya. Untuk minggu ini kita belajar bab 1 mengenai berita ini. Kalian siapkan buku paket kalian, pensil dan juga buku tulis ya. Jika ada yang penting bisa kalian langsung catat di buku paket ya. Nih, sekarang kita akan belajar bab 1 mengenai berita. Halo semuanya, balik lagi sama Miss Mega. Sekarang kita masuk ke dalam materi mengenai berita. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi berita, Miss Mega yakin kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan berita-berita yang ditayangkan di televisi ataupun dimuat di surat kabar. Untuk itu, banyak hal yang diberitakan ya. Selain informasi, sebuah berita juga bisa menginspirasi si pembaca loh nak. Tentu saja inspirasi yang baik ya. Kamu akan memahami berita secara jelas apabila kalian memahami isi dari berita tersebut. Nah, biasanya isi berita itu mengandung unsur penting ya. Ada apa saja sih unsur pentingnya? Ada apa yang diberitakan, siapa saja yang terlibat, kapan peristiwa terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, dan di mana peristiwa itu terjadi. Bahkan di dalam berita pun terdapat unsur kronologi kejadian. Oke, sekarang kita masuk yuk. Apa sih berita? Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran dari berita, kita akan memahami dulu tujuan pembelajaran di bab 1 ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran di bab 1, setelah kalian mempelajari bab ini, kalian harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur dari teks berita. Selain itu, kalian juga harus bisa menyimpulkan isi berita. Yang ketiga, kalian mampu menelaah struktur dan juga kebahasaan dari teks berita. Yang selanjutnya, yang terakhir, kalian dapat menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan juga tulisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan ataupun aspek lisan. Jadi yang terakhir adalah kalian harus mampu atau bisa membuat suatu berita dengan struktur dan kebahasaan yang akan kita pelajari. Paham sampai di sini? Selanjutnya, apa sih itu berita? Ada yang tahu tidak? Kan sudah Miss Mega jelaskan di awal. Ayo, apa ya? Oke, Miss Mega jelaskan. Berita itu adalah informasi baru ataupun informasi mengenai sesuatu hal yang sedang terjadi. Disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, ataupun dari mulut ke mulut kepada orang ketiga ataupun orang banyak. Nah, maksudnya apa? Dari mulut ke mulut, dari pihak pertama ke pihak kedua, dari pihak kedua ke pihak ketiga, dan terus. Apa sih Miss Mega? Aku masih gak paham dari mulut ke mulut. Misalnya nih, Miss Mega memberikan informasinya kepada Faiz. Nah, Faiz memberikan lagi kembali informasinya kepada Vian. Terus lanjut, Vian memberikan informasinya lagi kepada Mityu. Nah, terus selanjutnya seperti itu. Itu dinamakan dari mulut ke mulut. Paham? Oke, untuk itu bentuknya ada apa aja? Bentuknya ada cetak, siaran, internet, ya. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan gambar di bawah ini dan lengkapi tabel dengan melukiskan informasi apa yang ingin disampaikan oleh gambar. Nah, Miss Mega ada beberapa gambar nih. Ini Miss Mega ambil dari berita-berita yang sedang beredar saat ini, yang sedang viral saat ini nih nak. Pertama, nah ini dia. Menurut kalian, pada saat kalian melihat gambar seperti ini, gambar ini sedang memberitakan apa ya nak? Ya, pada saat awal-awal COVID-19 ataupun Corona sedang
beredar di Indonesia, setiap hari televisi Indonesia mengumumkan berapa pasien positif corona atau COVID-19. Ya, berarti beritanya apa? Beritanya mengumumkan pasien COVID-19. Nah, untuk setiap harinya berapa nih? Misalnya, hari ini cuman ada 3 orang yang positif. Tetapi, udah seminggu lagi, COVID-nya itu menambah menjadi 1.000 orang. Jadi, beliau ini setiap hari mengumumkan berapa pasien positif corona. Apakah kalian pernah melihat beliau di televisi? Ya, Miss Megara pernah ya. Selanjutnya, ada gambar lagi nih nah. Pada saat kalian melihat gambar, ada orang yang dicolok, ada orang yang mengantri, ada orang yang menggunakan APBD. Apa ya? Ya, ini adalah gambaran masyarakat sedang mengikuti tes swab. Ya, oke. Nah, ini dia. Ini ada orang-orang yang memakai APDB sampai banyak sekali. Dan yang terakhir, ini adalah gambaran atau COVID-19 atau virus corona. Ya, kalau seandainya kalian membuat sebuah berita, kalian tentukan dulu nih, kalian mau membuat berita mengenai pasien positif corona. Updatean COVID-19 di sini ada 8 Juni 2001 atau mengenai tes swab atau mengenai virusnya itu sendiri, yaitu COVID-19 ataupun corona. Misalnya Miss Mega contohkan, kalian mau membuat berita mengenai pasien, berarti harus menggunakan 5W1H. Nanti akan Miss Mega kita pelajari sama-sama. Miss Mega akan jelaskan. Misalnya di sini, kalau seandainya Miss Mega suruh kamu jelaskan informasi yang ada di gambar, berarti misalnya apa yang terjadi pada pasien COVID-19? Siapa saja yang siapa saja pasien yang positif corona, di mana pasien itu dirawat, kapan pasien terkena COVID-19, mengapa pasien sampai bisa positif, bagaimana proses penyembuhan dari pasien. Paham? Nah, itu adalah gambaran dari Miss Mega ya. Yang kedua, nah sekarang juga sedang viral-viralnya atau menjembarnya mengenai negeri Cina yang terkena banjir. Apa penyebabnya negeri Cina terkena banjir? Siapa saja korbannya? Mengapa bisa terjadi? Kapan terjadinya banjir? Tuh, salah satu unsur dari berita ya. Nah, ini adalah gambaran hujan badai datangkan malapetaka, picu banjir dahsyat di Cina. Kalau kalian melihat gambar seperti ini, informasinya sudah sangat jelas ya. Ini banjir karena apa? Karena air di mana-mana. Lihat deh. Ini adalah gambaran di mana di Cina itu ada namanya kereta bawah tanah nih nak. Nah, pada saat banjir, mereka di kereta bawah tanah tidak bisa keluar dan terjebak di dalam kereta. Lihat deh, sampai sedalam ini ya. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Di sini ada tulisan, banjir besar Cina, satu kota tenggelam.
Nah, di sini sudah menyatakan dengan jelas bahwa gambar ini memberitakan kebanjiran di kota Cina yang menenggelamkan satu kota. Nah, ini gambaran dari kejauhan banjir yang ada di Cina. Kita doakan sama-sama semoga virus corona ini akan menghilang, biar semuanya sehat dan bisa beraktivitas kembali. Selanjutnya kita juga doakan pada saudara-saudara kita yang ada di Cina, semoga banjirnya cepat berlalu dan tidak terlalu banyak korban. Ya, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi unsur-unsur dari berita. Sebelum masuk ke dalam unsur-unsur, kita mengidentifikasi dulu ya teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang segala yang terjadi di dunia yang dituliskan di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, ataupun diunggah di situs. Oke, sekarang banyak sekali nih berita-berita yang hoax atau berita-berita yang tidak benar. Maka dari itu, untuk sekarang kalian harus lebih teliti lagi mengenai berita-berita. Sebab berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta bisa dijadikan sebuah berita. Paham? Oke, Miss Mega jelaskan kembali. Berita itu bersifat fakta, kejadian sesuai kenyataan, tetapi tidak semua fakta bisa dijadikan sebuah berita. Nah, untuk zaman sekarang banyak sekali berita-berita hoax yang beredar karena mudahnya dunia internet. Ya, karena sekarang banyak sekali nih masyarakat ataupun anak-anak sekolah itu tidak mengembangkan literasi atau membaca. Mereka hanya misalnya membaca judulnya saja, langsung disebar tanpa membaca isinya, maknanya, dan dicari kebenarannya. Oke, untuk kalian hati-hati ya, jangan mudah terpengaruh terhadap berita-berita hoax. Jangan kalian share berita-berita hoax. Kalau kalian mendapatkan berita, kalian baca, kalian pahami isinya, kalian cari informasi kebenarannya, baru kalian dapat share. Kalau kalian tidak mendapatkan kebenarannya, jangan sekali-sekali kalian share berita yang tidak ada kebenarannya. Berarti itu adalah berita hoax. Paham? Sekarang kita masuk ke dalam unsur-unsur berita. Nah, sebelumnya kalian masih ingat tidak unsur-unsur berita itu ada 5W, 1H. Ada what, why, wo, when, where, dan yang terakhir ada how, mengapa. Dengar ya, unsur berita ada 5W, 1H. Dalam bahasa Inggris ada apa? Ada what, why, wo, when, dan where. Oke, untuk bahasa Indonesianya ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Jadi, dikatakan berita jika melalui atau ada unsur 5W 1H-nya nih nak. Sudah paham belum? Oke, Miss Mega berikan contoh ya. Misalnya ada kata apa. Nah, untuk apa di sini berita apa yang hendak disampaikan, berarti
kalian tentukan berita apa yang ingin kalian sampaikan kepada masyarakat atau orang banyak. Ya, misalnya di sini kita ambil mengenai banjir yang ada di Cina. Ya, untuk siapa? Siapa yang menjadi objek yang diberikan? Objek di sini berarti siapa sajakah masyarakat yang terdampak banjir di Cina. Kalau di mana? Di mana peristiwa yang diberitakan terjadi? Berarti tempat ataupun lokasi dari berita. Misalnya, contohnya, di manakah banjir bandang yang sangat besar terjadi saat ini? Berarti jawabannya di Cina. Paham? Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, berarti di sini adalah mengenai waktu. Ya. Misalnya, kapan peristiwa itu terjadi? Jawabannya terjadi di Cina pada pukul misalnya 12.00. Oke. Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, untuk jawabannya, bendungan yang di Cina jebol sehingga mengakibatkan banjir yang begitu parah. Untuk bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, untuk bagaimana ini berarti kalian ceritakan berita kalian dengan spesifik mungkin. Ya, dengan sedetail mungkin. Oke? Paham penjelasan dari Miss Mega untuk contoh? Sekarang kita lanjut ringkasan dan penyimpulan dari sebuah berita. Kalian paham kan 5W1H? Ada apa? Yo, masih ingat? Nih, Smega balik. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana? Itu untuk bahasa Indonesianya. Jadi pada saat kalian membuat berita harus adanya unsur 5W1H. Paham? Kalau tidak ada unsur 5W1H maka tidak dianggap menjadi sebuah berita. Paham? Ringkasan. Merangkum. Apa kalian tahu pengertian dari merangkum? Pasti tahu. Yang kalian pahami merangkum itu menjadi sedikit. Ya, misalnya di buku ada 2 atau 3 lembar. Nah, untuk kalian merangkum menjadi 1 lembar. Ya. Oke, Miss Mega jelaskan ya. Merangkum adalah meringkas sebuah berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Untuk mendaftarkan hal pokok, diperlukan pemahaman dan juga pengetahuan berita yang akan diringkas, Nina. Untuk kegiatan merangkum sendiri, diperlukan untuk mempermudah dalam memahami suatu berita dan mengantarkan kita pada hal-hal yang dianggap penting saja, sehingga menjadikan hemat waktu. Untuk itu, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merangkum. Ada 3 Nina. Ada apa saja sih? Yang pertama, kalian mendengarkan berita dengan sesamak. Harus mendengarkan dengan baik-baik ya. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Pada saat kalian mendengarkan, kalian harus mencatat 5W1H itu. Jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana.
Yang ketiga, membuat sebuah ringkasan. Ya, paham? Nah, ini dia. Untuk mencatat pokok berita yang telah Miss Mega paparkan, harus ada jawaban pertanyaan apa, ada jawaban pertanyaan siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kalian harus mendapatkan jawaban-jawaban ini. Siapa yang menjadi target dari berita? Oke, kapan kejadian berita? Kapan waktu ya? Di mana? Berarti lokasi, tempat. Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana? Paham? Membuat sebuah ringkasan. Ini yang ketiga, yang tadi masih ingat? Nih, membuat ringkasan. Ya. Untuk membuat ringkasan, susunlah pokok-pokok informasi tersebut menjadi sebuah karangan yang singkat. Apabila diperlukan tambahan dengan kata-kata kamu sendiri ya. Yang jelas, ringkasan itu harus kalian pahami, bukan sekedar ringkasan kalimat menjadi lebih sedikit daripada yang banyak. Tidak, ringkasan itu informasi yang tersebut menjadi sebuah karangan singkat, tetapi dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri, biar kalian lebih memahami. Ya, paham? Terima kasih. Oke, sekian pembelajaran hari ini yang telah Miss Mega paparkan kepada kalian. Bagaimana? Apakah kalian paham? Miss Mega harap kalian paham ya. Jika kalian tidak paham, kalian bisa WA langsung Miss Mega untuk menanyakan atau belajar lebih dalam. Untuk tugas ada di GCR dan Miss Mega taruh PowerPoint-nya jika kalian ingin mengulang materinya. Ya, oke? Paham? Untuk deadline-nya Miss Mega tunggu sampai malam. Tidak besok ya, hari ini juga harus kalian selesaikan, kalian kirim melalui GCR. Miss Mega harap kalian sehat-sehat selalu dan terus bahagia. Jangan lupa berdoa, semoga semuanya cepat berakhir. Miss Mega tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.